Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang Aku mendapatkan siksaan dari suami karena karma kakak dan ibuku. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Aku mendapatkan siksaan dari suami karena karma kakak dan ibuku. Anissa duduk di depan meja rias sembari memoleskan foundation ke pipinya yang lebam. Sesekali bibirnya meringis menahan sakit. Brak! Pintu kamar terbuka lebar. Sosok lelaki berkupis tipis dengan sempoyongan masuk ke kamar. Anissa seketika berdiri dengan ketakutan. Tubuhnya merapat ke meja rias. Cepet, bikinin aku kopi. Perintah Doni pada Anissa. Anissa mengangguk cepat, lalu dengan merapat dinding keluar kamar. Sekeluarnya dari kamar, dia bernapas lega karena tak mendapatkan pukulan dari Doni. Sementara Anissa membuat kopi, Doni tiduran di ranjang sembari merokok. Sial, lama sekali bikin kopi doang. Doni bangkit dan keluar dari kamar menuju dapur. Anissa yang sedang menjerang air terkejut melihat suaminya tiba-tiba ada di dekatnya. Lama amat sih, protes Doni. Ini air panasnya habis, jadi aku mau masak air lebih dulu, jawab Anissa takut-takut. Doni yang sedang setengah mabuk itu mendekat. Entah kenapa dia merasa sangat marah melihat air dalam panci yang belum mendidih. Doni lalu meraih panci yang digunakan Anissa untuk merebus air dan melemparkannya pada Anissa. Anissa berteriak kesakitan. Air yang hampir mendidih itu mengenai sebagian tangan dan kakinya. Rasain, makanya jadi istri itu yang berguna dikit. Bikin kopi gitu aja lama amat. Anissa hanya bisa menangis sembari memegangi tangannya yang sakit. Dia tak mampu melawan karena dia hanya sendirian. Mau mengadu pada ibunya pun dia malu. Karena dulu Anissa menikah dengan Doni tanpa persetujuan ibunya. Di tempat lain, seorang ibu tengah asik memasak sayur sop kegemaran anak lelakinya. Saat memasak, dia melihat istri dari putranya lewat di belakang tubuhnya. San, tolong beliin ibu merica. Ini kayaknya mericanya kurang, ujar si ibu bernama Mariati itu. Iya bu, sama apa lagi? Biar sekalian belinya. Kayaknya udah itu aja. Yang cepet ya, soalnya ini mau matang sopnya. Iya. Santi berjalan keluar menuju warung milik tetangganya yang beda gang. Setelah membeli pesanan ibu mertuanya, dia berniat pulang. Namun tiba-tiba ada tukang sayur berhenti. Kebetulan sekali di tukang sayur itu menjual tahu yang menjadi lauk favoritnya. Persediaan tahu di rumah sudah habis. Bang, beli, panggil Santi. Bang Junet pun berhenti sembari bersyukur. Hari ini dagangannya kurang laku. Alhamdulillah waktu mau pulang masih ada yang memanggilnya. Siap mbak, mau beli apa? Tahu bang, ada berapa bungkus itu? Masih 3 mbak, saya ambil semua ya. Santi tersenyum, membayangkan makan nasi hangat ditambah sayur sop dan tahu goreng. Bang Junet cekatan membungkus tahu dalam plastik. Mendadak, ibu-ibu lain ikut keluar dan belanja di Bang Junet.
Santi, Santi. Bu Mariati tiba-tiba datang. Tanpa babi bu, dia menyeret lengan Santi. Aduh, sakit bu. Dasar mantu kurang ajar. Gila, mana merica pesananku? Ditunggu dari tadi kok nggak muncul-muncul. Tangan Santi gemetar menyerahkan sebungkus merica kepada ibu mertuanya. Antara malu, sedih, dan marah. Tapi Santi hanya bisa diam, karena takut dianggap membangkang. Sementara ibu-ibu lain hanya bisa diam menyaksikan hal itu. Mau menolong, tapi takut dikira ikut campur masalah rumah tangga orang lain. Setelah mendapatkan merica, Bu Mariati langsung pulang begitu saja. Saat Bu Mariati sudah jauh, barulah air mata Santi tertumpah. Dia begitu malu karena dimarahi oleh ibu mertuanya di depan umum. Itu tadi ibu mertua Mbak Santi ya? Tanya salah seorang ibu. Iya bu, jawab Santi sembari menyeka air matanya. Kok kelakuannya kayak gitu sih? Saut ibu lainnya. Kalau di rumah juga seperti itu. Wah, pasti menderita sekali hidup Mbak Santi. Perempuan berusia kepala 3 itu hanya bisa tersenyum simpul. Setelah insiden tersebut, Santi memilih buru-buru pulang. Di rumah dia lebih banyak diam. Nafsu makannya seketika hilang. Santi lebih memilih mengurung diri di kamar. Dik, kamu bertengkar lagi sama ibu? Tanya Iqbal sembari melepas dasinya. Kamu tanya sendiri aja sama ibu kamu. Santi merubahkan tubuhnya ke kasur. Terdengar helaan nafas Iqbal cukup panjang. Kamu kan yang lebih muda. Seharusnya kamu mau mengalah. Iqbal beralih duduk di tepi ranjang dan mengusap bahu Santi lembut. Masa iya aku yang ngalah terus, Mas? Ibumu itu sudah keterlaluan. Dia mempermalukan aku di depan ibu-ibu komplek. Kamu kan tahu sendiri, ibu memang seperti itu gaya bicaranya. Tapi aku malu, Mas. Iqbal berdecak kesal. Sebenarnya dia sangat lelah, pekerjaan di kantor sudah menguras tenaganya. Niatnya saat pulang, ia ingin beristirahat. Tetapi malah dapat aduan dari ibunya kalau Santi mendiamkan ibunya sejak pagi. Kamu harus ngerti dong. Ibu sudah tua, San. Sudah sewajarnya dia bersikap kayak anak kecil. Tapi nggak kayak gitu juga kali, Mas. Aku malu. Malu, Mas. Tangan Iqbal terangkat ke atas dan mendarat di pipi Santi. Plak. Seketika, rasa panas dan perih merambat di pipi Santi. Perempuan itu terkejut, tapi juga sedih. Pria yang dia cintai selama ini tega melayangkan tamparan di pipinya. Mas, sentak Santi. Iqbal terperanjat. Dia pun terkejut karena tak sengaja menampar pipi Santi. Maaf Santi, maaf, ujar Iqbal seraya mencoba memeluk istrinya. Tega kamu, Mas. Aku nggak sengaja Santi, maaf, ucap Iqbal berkali-kali. Santi hanya diam. Dia keluar kamar dan bermaksud untuk keluar rumah. Namun di ruang tamu, dia bertemu dengan ibu mertuanya yang tersenyum melihat Santi memegang pipi. Ibu seneng kan? Ini kan yang ibu mau? Alah, baru ditampar gitu aja udah nangis. Bu Mariati tersenyum menghina. Jadi perempuan itu yang kuat, jangan dikit-dikit nangis. Suami itu wajar kalau nampar istri yang gak bisa diatur. Wajar kata ibu. Tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti ini ibu anggap wajar. Iyalah. Oke kalau ibu anggap apa yang dilakukan anakmu itu wajar. Tapi ingat, ibu juga punya anak perempuan. Dan apa yang terjadi padaku hari ini, suatu saat akan terjadi juga pada anak perempuanmu. Bu Mariati melotot. Kamu nyumpain anak saya? Saya nggak nyumpain, Bu. Hanya saja di dunia ini ada yang namanya karma. Hukum tabur tua itu nyata. Halah, kamu itu siapa? Kamu bukan Tuhan. Baik, kita lihat saja nanti. Santi urung keluar kamar. Dia memilih ke kamar mandi. Menenangkan diri lalu berwudu.
Tak lama dia kembali ke kamar, menggelar sajadah dan sholat. Istri goblok, taunya ngabisin duit aja. Kerja sana, teriak Doni. Anissa hanya bisa diam, karena jika dia menjawab perkataan suaminya, maka dia akan dianggap membangkang. Ujungnya, dia akan mendapat pukulan. Cepat telepon ibumu, minta uang sama dia buat makan sehari-hari kita. Enggak mas, aku malu terus-terusan minta sama ibu. Ibu sudah tua, seharusnya kita yang ngasih ibu, bukan malah minta terus. Kali ini Anissa membantah. Dia terlalu malu untuk meminta uang lagi dan lagi pada ibunya. Terus kita makan apa kalau kamu gak mau minta ibumu? Kamu usaha dong mas, kerja, jangan cuma di rumah. Berani kamu ya? Tangan Doni seketika terangkat dan mendarat di pipi Anissa. Bukan hanya tamparan, pukulan dan tendangan juga melayang ke tubuh Anissa. Tak hanya batinnya, tubuhnya pun terluka. Sakit mas. Biarin, biar tahu rasa. Berani kamu membantah omonganku. Lagi-lagi pukulan melayang. Aku bukan membantah, aku hanya menyampaikan apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai kepala keluarga, mas. Ah, terserah. Kamu mau makan terserah, enggak juga terserah, aku nggak peduli. Sekali lagi, tendangan mendarat di perut Anissa. Teriakan kesakitan Anissa yang keras dan menyayat hati itu membuat tetangga yang kebetulan melintas kaget. Mereka penasaran dan langsung masuk ke rumah yang pintunya terbuka. Astaga Doni, apa yang kamu lakukan? Teriak salah satu ibu yang bernama Bu Munaro. Doni terkejut karena tindakannya diketahui tetangga. Selama ini, dia selalu terlihat baik oleh tetangganya. Ibu lainnya membantu Anissa yang sudah lemas karena mendapatkan kekerasan dari Doni. Mereka membopong tubuh Anissa dan membawanya ke puskesmas terdekat. Salah satu ibu berteriak minta tolong, sehingga lebih banyak tetangga yang datang. Doni hendak melarikan diri, tapi terlanjur ditangkap oleh bapak-bapak tetangga dan ditahan di rumah salah satu warga sampai polisi datang. Gak nyangka ya, ternyata apa yang dicurhatkan Anissa padaku itu benar. Kukira Anissa hanya mengada-ngada, karena selama ini Doni bersikap sangat baik sama tetangga. Iya, jahat banget sih Doni itu. Udah gak mau kerja, masih nyiksa istrinya. Amit-amit. Ibu-ibu lain ikut bergidik. Halo, ini siapa ya? Bu Mariati melihat layar ponselnya untuk memastikan kalau yang menelpon bukanlah orang yang dia kenal. Ini dari kepolisian, Bu. Anak ibu, Anissa, menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Sekarang anak ibu sedang menjalani perawatan di puskesmas dan menantu ibu dibawa ke kantor polisi. Ah, yang benar. Jangan-jangan ini penipuan. Bu Mariati tidak begitu saja percaya. Dia takut suara di seberang sana hanya sedang menipunya. Bukan Bu, ini bukan penipuan. Ibu bisa langsung ke puskesmas untuk memastikan sendiri keberadaan dan kondisi anak ibu, Anissa. Baik Pak, terima kasih. Bu Mariati langsung menemui Iqbal dan Santi yang sedang duduk santai di teras. Dengan panik dia menceritakan apa yang sudah terjadi. Ibu yakin ini bukan penipuan? Tanya Santi memastikan. Yakin San, polisi itu tidak meminta uang atau apapun. Dia cuma minta ibu datang ke puskesmas buat memastikan sendiri keadaan Anissa. Iqbal dan Santi pun bergegas ganti pakaian. Lalu dalam sekejap masuk ke mobil untuk ke puskesmas tempat Anissa dirawat. Ya Allah, Anissa! Bekik Bu Mariati melihat kondisi Anissa yang menyedihkan. Pipi dan matanya lebam. Sudut bibirnya pecah, rambutnya pun acak-acakan. Bu Mariati menyentuh lengan Anissa. Seketika perempuan itu mengadu. Bu Mariati membuka sedikit baju Anissa. Terlihat beberapa memar di tubuh putrinya itu. Bu Mariati menangis sesenggukan. Iqbal sebagai kakak Anissa hanya diam, tapi dia langsung pergi menuju kantor polisi. Dia ingin Doni membayar semua perbuatannya dengan menjebloskannya ke penjara.
Santi hanya bisa diam dan menangis melihat kondisi Anissa. Dalam hati dia sedih dan juga merasa bersalah, karena tempo hari pernah berucap kalau anak perempuan Bu Mariati akan mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Dan sekarang ucapannya itu jadi kenyataan. Bu Mariati dengan telaten merawat Anissa, menyuapi dan menyekat tubuh putrinya dengan air. "Maafin ibu ya, Nak." Bu Mariati mengelus lembut pipi Anissa. "Kenapa ibu yang minta maaf? Ibu nggak salah." Anissa menggenggam tangan ibunya. Bu Mariati kembali menangis. Santi ikut menggenggam tangan Anissa. "Harusnya aku yang minta maaf, Bu. Maafkan aku, Anissa. Sebenarnya ada apa? Kenapa kalian minta maaf sama aku?" Bu Mariati dan Santi bergantian menceritakan apa yang terjadi. Dari Bu Mariati yang sombong dan menganggap kekerasan dalam rumah tangga itu hal biasa. Tapi dia sendiri lupa kalau dia punya anak perempuan. Dan tentang Santi yang berucap kalau apa yang terjadi padanya akan terjadi pula pada putri Bu Mariati. Iqbal yang mendengar dari balik pintu hanya bisa tertunduk. Tak tahan dia pun ikut masuk dan memeluk adiknya. "Kakak minta maaf, Di. Gara-gara kakak, kamu jadi seperti ini." Mereka berempat saling larut dalam tangisan, saling meminta maaf dan memaafkan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.